Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Ali Mutaron dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 7. Baik, saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja resume saya sendiri untuk memenuhi pas untuk materi di atas, dan MK yang saya akan resume kali ini yang akan saya presentasikan adalah PMP, Perkembangan Multimedia Pembelajaran. Baik, untuk materi pertama yaitu tentang konsep multimedia interaktif. Multimedia merupakan kombinasi atau penggabungan teks, gambar, suara, animasi, dan video yang disampaikan dengan komputer atau animasi dan dimanipulasi secara digital. Kemudian, multimedia dianggap sebagai salah satu media pembelajaran yang menarik berdasarkan upaya yang menyentuh sebagai panca indera. Satu, yang kedua panca penglihatan, yang ketiga pendengaran, yang keempat dan sentuhan. Multimedia juga merupakan perkembangan dari bentuk multimedia pembelajaran. Ada 3 karakter dalam multimedia pembelajaran interaktif. Yang pertama, memiliki lebih dari satu jenis media. Yang kedua, bersifat interaktif, yang berarti memiliki kemampuan untuk mengkombinasi. Yang ketiga, bersifat mandiri, memberikan keindahan dan kelengkapan isi. Kemudian selanjutnya, manfaat dari multimedia pembelajaran interaktif. Ada 3 manfaat dari multimedia pembelajaran interaktif. Yang pertama, penyampaian pesan pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran dapat lebih menarik. Dan yang ketiga, waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek. 2, 3. Oke, kemudian untuk materi yang kedua yaitu prinsip-prinsip yang melandasi pengembangan multimedia interaktif. Multimedia interaktif memiliki 10 prinsip pengembangan. Yang pertama, prinsip multimedia. Yang kedua, prinsip kesinambungan sosial. Yang ketiga, prinsip kesinambungan waktu. Kemudian yang keempat, prinsip koheren. Yang kelima, prinsip modalitas. Yang keenam, prinsip redundasi. Yang ketujuh, prinsip personalisasi. Yang kedelapan, ada prinsip interaktivitas. Kemudian yang kesembilan, ada prinsip sinyal. Dan yang terakhir yaitu prinsip perbedaan individual. Nah, itu tadi 10 dari prinsip multimedia interaktif. Kemudian 10 prinsip ini berguna penting untuk pembelajaran yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pengguna. Ya. Oke, meningkat untuk materi yang ketiga yaitu jenis-jenis multimedia pembelajaran. Ada 3 multimedia dalam pembelajaran. Yang pertama, multimedia interaktif. Multimedia interaktif biasanya merupakan sistem pengiriman atau pemberian pelajaran. Kemudian yang kedua, multimedia hiperaktif. Multimedia hiperaktif memiliki struktur dan elemen-elemen yang terkait seperti www atau World Wide Web, website, mobile banking, game online, dan lain-lain. Yang ketiga, multimedia linear. Multimedia linear ini memiliki sifat berurutan dan dapat kita temukan pada semua jenis film, tutorial, video, dan sebagainya. Untuk materi keempat yaitu perkembangan multimedia dalam pendidikan. Ada 3 multimedia dalam pendidikan. Yang pertama, model multimedia interaktif. Yang kedua, karakteristik media dalam multimedia. Yang ketiga, pemanfaatan multimedia dalam pembelajaran. Yang pertama,
yaitu model multimedia interaktif ada 3, ada 4. Yang pertama model drill, yang kedua model tutorial, yang ketiga model simulasi, yang keempat model educational games. Dan untuk materi yang kelima yaitu bagaimana multimedia facilitating learning. Facilitating learning atau pembelajaran yang difasilitasi adalah proses belajar di mana peserta didik diberi dorongan untuk lebih mengontrol proses belajar mereka. Keuntungan dan kelemahan facilitating learning. Keuntungan, para peserta didik menggunakan keahlian seperti sintesis. Kedua, serta tersebut terlibat secara aktif. Ketiga, serta berinteraksi dengan dan belajar dari satu sama lain. Dan kelemahannya adalah pembelajaran yang difasilitasi mungkin dapat atau terlihat lebih mahal. Yang kedua, tahapan instruksi lebih berdasarkan pada kelompok daripada secara individual. Yang ketiga, terdapat kebutuhan untuk fasilitas tambahan untuk memungkinkan kelompok bekerja. Tiga. Dan kemudian di materi ke-6 ada mengidentifikasi kompetensi belajar. Pencapaian kompetensi belajar adalah penjabaran dari kompetensi dasar, yaitu berupa perilaku yang dapat diobservasi atau diukur. Ada fungsi dan tujuan. Fungsi membantu guru dalam mengembangkan materi pembelajaran yang disampaikan peserta didik dan membantu membuat jenis kegiatan pembelajaran, dan jenisnya ada 2, indikator kunci dan indikator pendukung atau persyarat. Kemudian di materi ke-7 ada mengidentifikasi gaya belajar. Gaya belajar siswa adalah kombinasi dari bagaimana ia menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. Ada 3 cara gaya utama belajar siswa di dalam pembelajaran digital atau pembelajaran sekarang. Yang pertama ada pembelajaran haptik. Yang kedua pembelajaran visual. Yang ketiga ada pembelajaran auditorial. Dan meningkat di materi ke-8 adalah model pengembangan multimedia. Ada 3 model pengembangan dalam multimedia. Yang pertama ada model Board and Gale. Yang kedua ada model Alesi dan Prolip. Yang ketiga ada model Lee and Owens. Dalam model-model ketiga model ini ada juga yang bersifat planning dan operational file testing, ada atribut pengembangan, tahap pengembangan, kemudian ada multimedia instructional design. Dan kemudian di materi ke-9 ada merancang multimedia interaktif di sekolah dasar. Multimedia interaktif sebagai media bantu pembelajaran yang menarik, lebih efektif dan dapat meningkatkan minat belajar serta hasil belajar siswa. Dalam bentuk visual memiliki 6 dalam bentuk visual. Yang pertama ada garis, kedua ada bentuk, ketiga ada tekstur, keempat ada ruang, 5 ada ukuran, dan keenam adalah warna. Dan yang terakhir di materi ke-10 ada membuat multimedia interaktif di sekolah dasar. Ada 5 aplikasi untuk membuat multimedia dalam sekolah dasar. Menarik para peserta didik. Yang pertama ada Canva, yang kedua ada PowerPoint, yang ketiga ada Prezi, yang keempat ada KineMaster, dan yang kelima ada Example Edu. Dan salah di sini saya akan mencontohkan dari salah satu aplikasi untuk membuat multimedia di sekolah dasar. Di sini saya membuat dari aplikasi Canva. Ini adalah contoh dari
aplikasi Canva untuk membuat di SD atau sekolah dasar yang menarik. Nah, itulah tadi ke-10 materi dari resume saya untuk dipresentasikan di depan. Dan jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.